Selamat datang kembali. Ibadah haji ya, sebuah perjalanan spiritual yang didambakan jutaan umat muslim di Indonesia. Seringkali ini perlu penantian belasan, bahkan sampai puluhan tahun. Namun, apa jadinya kalau sistem yang dirancang untuk mewujudkan impian suci ini malah dikotori oleh praktek korupsi? Hari ini kita akan melakukan penelusuran lebih jauh, sebuah kasus yang cukup mengusik rasa keadilan publik. Ini dugaan skandal korupsi dalam pengelolaan kuota haji tahun 2024, dan ini menyeret Kementerian Agama atau Kemenak. Sumber kita kali ini adalah hasil riset yang komprehensif dari tim Info Haji dan Umrah Official. Betul, jadi misi kita bersama adalah membedah bagaimana ya skandal ini diduga bisa terjadi, siapa saja aktor kunci yang disebut-sebut terlibat, lalu seberapa besar potensi kerugiannya, dan bagaimana perkembangan proses hukumnya sejauh ini. Mari kita urai bersama, supaya Anda mendapat gambaran utuh mengenai kasus yang ya cukup kompleks ini. Baik. Mari kita mulai dari dasarnya dulu ya, supaya kita semua paham duduk perkaranya. Penting untuk melihat konteks sistem kuota haji di Indonesia. Ini yang jadi latar belakang dugaan skandal ini. Setahu saya nih, secara umum ada dua jalur utama ya untuk berangkat haji dari Indonesia. Ada haji reguler yang dikelola pemerintah lewat Kemenak. Dan ada juga haji khusus. Nah ini difasilitasi oleh pihak swasta, yang biasa disebut PIHK, penyelenggara ibadah haji khusus gitu. Benar sekali, mayoritas jamaah memang memilih haji reguler. Kenapa? Karena biayanya dapat subsidi yang signifikan dari hasil pengelolaan dana haji oleh BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. Tapi tantangan utamanya adalah masa tunggu. Wah, ini luar biasa panjang, bisa lebih dari 20 tahun di beberapa provinsi. 20 tahun lebih ya, lama sekali. Iya. Nah, haji khusus di sisi lain, dia menawarkan antrian yang jauh lebih pendek. Biasanya 2-3 tahun saja. Tapi, ya itu, biayanya berkali-kali lipat lebih tinggi. Perbedaan yang mencolok ini dalam biaya, fasilitas, dan waktu tunggu, ini memang kerap membuka celah potensi masalah gitu. Nah, di tengah antrian yang panjang banget itu, tahun 2023 kemarin, kan ada kabar gembira ya, Indonesia dapat kuota tambahan 20.000 dari Arab Saudi. Ini kan seharusnya jadi angin segar ya, terutama untuk mempercepat keberangkatan jamaah reguler yang sudah lama nunggu itu. Betul nggak? Seharusnya begitu. Tambahan 20.000 kuota itu sangat berarti, sangat besar harapannya. Namun, ironisnya, justru kuota tambahan inilah yang jadi pusat dugaan praktik korupsi yang sekarang lagi diselidiki KPK. Padahal aturan mainnya sudah sangat jelas. Ada di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Undang-undang haji ya? Betul. Pasal 64 di UU itu secara tegas menetapkan proporsi pembagian kuota haji nasional, yaitu 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Angka ini bukan sekedar angka loh. Ini representasi prinsip keadilan sosial dan keberpihakan negara pada mayoritas calon jemaah. Oke, jadi 92/8. Artinya, kalau kita pegang UU itu, dari 20.000 kuota tambahan tadi, idealnya ya, 18.400 slot itu untuk jemaah reguler, yang sudah lama ngantri itu, dan hanya 1.600 slot untuk haji khusus. Jadi inti persoalannya adalah dugaan pelanggaran rasio ini, rasio yang sudah ada di undang-undang. Nah, disinilah penyimpangan krusial diduga terjadi. Informasi awal dari penyelidikan itu menunjukkan Kemenak secara sepihak mengubah rasio 98 itu yang diamanatkan UU menjadi 50-50, khusus untuk kuota tambahan itu. 50-50, wah. Ya, jadi 20.000 kuota itu dibagi rata. 10.000 untuk reguler, 10.000 untuk khusus. Konsekuensinya ini sangat signifikan. Ada 8.400 slot kuota yang semestinya jadi hak jemaah reguler malah dialihkan ke pasar haji khusus. Yang biayanya tinggi itu yang dikelola swasta. Ini bukan cuma perubahan angka ya, ini pengalihan hak ribuan orang. Dan indikasi awal memang menunjukkan ini bukan kekeliruan administrasi semata. Penyelidikan KPK itu mengarah pada dugaan adanya lobby. Lobby yang intensif dari asosiasi-asosiasi PIHK ke oknum pejabat di Kemenak. Tujuannya jelas,
ya minta porsi yang jauh lebih besar dari kuota tambahan itu. Ini nunjukin adanya potensi kolusi yang kuat antara kepentingan bisnis travel haji swasta dengan kebijakan publik. Ujung-ujungnya ya mengorbankan hak jemaah reguler. Terus gimana mekanisme pembelian kuota yang porsinya udah digelembungkan secara ya diduga tidak sah ini? Apakah ada aliran uang gitu yang terlibat? Negaan kuatnya memang begitu. Untuk bisa dapat alokasi dari kuota haji khusus yang udah diperbesar secara ilegal ini, para PIHK itu disebut-sebut wajib nyetor sejumlah dana. Dikenalnya sebagai biaya komitmen. Biaya komitmen? Iya, ini semacam pungutan tidak resmi gitu di luar biaya haji yang seharusnya. Laporan menyebutkan besarannya bervariasi, mulai dari $2.600 AS sampai $7.000 AS per satu kuota. Bahkan ada informasi yang nyebut angkanya sampai $10.000 AS per kuota. $10.000 per satu kuota? Iya, guna menyamarkan jejak, dana ini diduga tidak langsung disetor ke pejabat Kemenak, tapi melalui asosiasi dulu. Oke. Menarik sekaligus, ya mengerikan ini. Tapi gimana mungkin pembagian 50-50 yang jelas-jelas bertentangan sama undang-undang itu bisa jalan secara formal? Pasti ada upaya untuk melegitimasinya kan, secara administrasi? Nah, itu poin penting. Disinilah modus operandinya kelihatan lebih terstruktur. Untuk mengesahkan pembagian 50-50 yang diduga ilegal ini, diterbitkanlah produk hukum formal, yakni Surat Keputusan atau SK Menteri Agama nomor 130 tahun 2024. SK Menteri ya? Betul, SK ini kemudian jadi semacam alat justifikasi. Kalau di internal Kemenak, SK ini jadi dasar bagi aparat untuk mendistribusikan kuota yang menyimpang dari UU. Kalau di sisi eksternal, SK ini dipakai oleh PIHK buat meyakinkan calon jemaah haji khusus bahwa kuota yang mereka tawarkan itu sah, resmi dari pemerintah. Gitu, jadi sebuah instrumen negara diduga kuat dipakai untuk nutupin dan melegalkan praktek yang melanggar hukum. Jadi SK itu kayak kunci formalnya ya? Tapi apakah ada cara-cara lain yang juga dimainkan? Mungkin yang lebih terselubung gitu untuk memanipulasi kuota ini? KPK juga mengendus adanya siasat lain yang diduga dirancang untuk menciptakan pasokan kuota tambahan di pasar gelap. Salah satu caranya dengan menetapkan batas waktu pelunasan biaya haji untuk jamaah reguler yang udah terpilih itu, tapi dibuat sangat singkat. Kabarnya cuma 5 hari. 5 hari saja? Wah, mepet sekali itu. Iya. Tujuannya diduga supaya sebagian jamaah, terutama yang tinggal di daerah dengan akses perbankan yang mungkin terbatas ya, kesulitan, akhirnya gagal melunasi tepat waktu. Nah, slot haji reguler yang kosong karena gagal lunas ini kemudian jadi pasokan baru yang bisa dimainkan atau diperjualbelikan lagi. Ini nunjukin sifat korupsi yang predatoris ya, aktif merekayasa situasi demi keuntungan ilegal. Kalau modus operandinya serumit dan berlapis ini, siapa aja sih pihak-pihak yang diduga ada di balik layar? KPK kan sempat mengindikasikan ini korupsi yang terstruktur ya di Kemenak. Iya, temuan awal KPK memang mengarah ke sana. Praktik ini diduga bersifat sistemik di lingkungan Kemenak. Aliran dana yang nggak sah ini diduga mengalir ke berbagai tingkatan, mulai dari staf pelaksana di Ditjen PHU, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh, sampai ke level pimpinan. Sejumlah pejabat Kemenak udah diperiksa sebagai saksi, termasuk Dirjen PHU saat itu, Hilman Latif. Perhatian publik dan media kayaknya banyak tertuju ke pucuk pimpinan Kemenak waktu itu ya, mantan Menteri Agama Yakut Cholil Qomas. Apa aja indikasi keterlibatannya berdasarkan sumber riset yang kita pakai ini? Ya, KPK memang sudah kasih sinyal kuat mengarah pada dugaan bahwa beliau adalah pucuk pimpinan yang turut menerima aliran dana dari praktik ini. Serangkaian langkah hukum yang signifikan juga udah diambil KPK terhadapnya, termasuk pemeriksaan berulang, penggeledahan di kediaman pribadinya. Dan yang paling menonjol, pencegahan bepergian ke luar negeri selama 6 bulan, terhitung sejak Agustus 2025. Demi kelancaran penyidikan, katanya. Dicekal ya? Iya, dicekal. Pihak Pak Yakut lewat tim hukumnya menyatakan menghormati proses hukum yang berjalan. Sementara itu, juru bicaranya juga sempat membantah tuduhan lain yang beredar terkait honor pengawas haji. Lalu bagaimana dengan peran perantara? Apakah mereka dipakai untuk memutus mata rantai langsung antara pemberi dan penerima? Skema ini ditengarai memang pakai jaringan perantara. Tujuannya ya untuk melindungi pejabat tinggi dari kontak langsung dengan pihak swasta yang diduga memberi suap.
Informasi yang diungkap KPK nyebutin, pimpinan di Kemenak itu nggak ketemu langsung sama para pemilik PIHK. Komunikasi dan transaksi diduga lewat orang-orang kepercayaan. Salah satu nama yang mencuat dan ikut dicegah ke luar negeri adalah Isfah Abidal Aziz. Beliau mantan staf khusus Menteri Agama Yakut. Oh, staf susnya ya? Iya, status pencekalan ini mengindikasikan perannya dianggap cukup signifikan dalam jaringan ini. KPK juga masih menelusuri kemungkinan keterlibatan kerabat atau staf ahli lain sebagai perantara. Oke, sekarang kita lihat dari sisi swastanya. Siapa aja dari kalangan PIHK yang disebut-sebut ikut terlibat dalam permainan kuota ini? Sumber riset kita menyebutkan lebih dari 100 PIHK diduga terlibat dalam praktik jual beli kuota tambahan ini. Beberapa nama besar dari sektor swasta mulai terseret nih dalam pusaran kasus. Fuad Hasan Masyur, pemilik Maktur, salah satu PIHK ternama termasuk dalam daftar 3 orang yang dicekal ke luar negeri oleh KPK. Maktur juga kena cekal pemiliknya. Iya, ini nandain dugaan keterlibatan pemain besar di industri travel haji. Nama lain yang diperiksa sebagai saksi kunci adalah Khalid Basalama. Beliau seorang pendakwah yang juga pemilik agen perjalanan Uhud Tour. Posisinya menarik karena beliau diperiksa dalam kapasitas ganda, sebagai pemilik PIHK dan juga sebagai jemaah yang kabarnya pakai salah satu kuota haji khusus yang lagi diselidiki. Saya juga sempat baca, KPK menelusuri kemungkinan aliran dana ke Ormas ya, termasuk PBNU. Gimana itu duduk perkaranya? Nah, itu bagian dari strategi KPK untuk mengikuti aliran uang, istilahnya follow the money. Penelusuran ini dilakukan karena beberapa individu yang diperiksa dalam kasus ini punya afiliasi dengan PBNU, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Salah satunya Saiful Bahri, yang tercatat sebagai anggota salah satu lembaga di PBNU. Namun, pihak PBNU sendiri sudah klarifikasi bahwa yang bersangkutan udah nggak aktif dalam kegiatan organisasi. Tapi penting digarisbawahi, justru para kiai dan pengurus PBNU menyatakan dukungan penuh ke KPK supaya mengusut tuntas kasus ini tanpa pandang bulu. Oke, sekarang kita coba bergeser ke dampak kerugiannya ya. Skandal ini jelas menimbulkan kerugian finansial yang sangat besar bagi negara. Berdasarkan perhitungan awal internal KPK yang juga udah diskusikan dengan BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, total potensi kerugian keuangan negara ditaksir mencapai angka yang fantastis, melebihi 1 triliun rupiah. 1 triliun rupiah lebih? Iya. Perlu kita pahami bareng-bareng, kerugian ini bukan sekedar tentang uang suap yang masuk ke kantong oknum pejabat. Bukan cuma itu, kerugian yang paling mendasar justru bersifat sistemik. Gini loh, ketika 8.400 kuota haji reguler dialihkan ke jalur khusus, negara kehilangan potensi dana setoran lunas BPIH, biaya perjalanan ibadah haji dari jemaah reguler itu. Dana ini kan seharusnya masuk ke BPKH untuk dikelola, diinvestasikan. Hasil investasinya yang disebut nilai manfaat, nah inilah yang dipakai untuk subsidi biaya haji bagi seluruh jemaah reguler lainnya, biar lebih terjangkau. Oh, jadi subsidi untuk yang lain juga kena imbas ya? Betul, jadi dana miliaran rupiah yang seharusnya jadi dana abadi umat dan bermanfaat menekan biaya haji bagi semua malah diduga bocor, dinikmati segelintir perusahaan travel swasta. Ini merusak sistem subsidi yang udah jalan. Itu kerugian sistemiknya. Kalau dari sisi uang suapnya sendiri atau biaya komitmen tadi, ada perkiraan nggak berapa nilainya yang berputar? Kalau kita hitung kasar ya, 8.400 kuota yang dialihkan dikali biaya komitmen per kuota yang dilaporkan antara 2.600 sampai 10.000 dolar AS tadi, maka total uang suap yang diduga pindah tangan bisa mencapai angka antara 21,84 juta dolar AS sampai 84 juta dolar AS. Wow. Kalau dirupiahkan ini setara dengan ratusan miliar hingga lebih dari 1 triliun rupiah, hanya dari uang suapnya aja. Itu baru uang komitmennya ya? Iya, ini belum menghitung keuntungan yang didapat PIHK pas jual slot haji khusus itu ke konsumen, yang harganya bisa 200-300 juta rupiah. Bahkan untuk haji furoda, yang visa non-kuota pemerintah, bisa sampai 1 miliar rupiah per orang. Dengan potensi kerugian segede itu, langkah apa yang udah diambil KPK buat mulihin aset negara? Udah ada penyitaan belum? Ya, pemulihan aset atau asset recovery memang jadi salah satu fokus utama penyidikan KPK dalam kasus korupsi. Sejumlah aset yang diduga kuat berasal dari hasil kejahatan ini udah disita. Penyitaan ini jadi bukti konkret adanya dugaan pengayaan diri secara nggak sah. Beberapa contoh aset yang udah diamankan antara lain 2 unit rumah mewah di Jakarta Selatan, milik seorang ASN di Ditjen PHU Kemenak, nilainya sekitar 6,5 miliar. Rumah mewah ASN ya? Iya,
Selain itu, setidaknya 4 unit mobil mewah dan sejumlah besar uang tunai dalam mata uang asing, termasuk 1,6 juta dolar AS, juga udah disita penyidik. Oke, tapi di balik angka triliunan rupiah dan aset mewah itu, ada cerita manusia yang paling terdampak ya. Korban paling nyata dari skandal ini, seperti yang tadi disebut, adalah 8.400 calon jemaah haji reguler yang haknya berangkat di 2024 diduga dirampas. Mereka ini bukan sekedar angka kan? Jelas bukan? Mereka individu nyata. Orang-orang yang mungkin udah nabung puluhan tahun, nahan keinginan lain demi bisa berangkat ke Tanah Suci. Bisa jadi mereka petani, guru honorer, pedagang kecil, yang udah nunggu dengan sabar rata-rata lebih dari 14 tahun. Kegagalan mereka berangkat tahun itu bukan karena salah administrasi, atau mereka nggak mampu lunasin, tapi karena slot keberangkatan mereka diduga secara sistematis diambil dijual ke pihak lain yang punya uang lebih banyak. Aduh. Ini pengkhianatan terhadap harapan dan impian spiritual mereka. Yang dicuri bukan cuma uang negara, tapi waktu, harapan, dan kesempatan ibadah yang mungkin gak datang lagi, terutama buat jamaah lansia. Dan dampak pengalihan 8.400 kuota ini pasti nggak berhenti cuma di mereka yang gagal berangkat tahun itu aja kan? Pasti ada efek berantainya. Tentu saja. Ini menciptakan efek domino yang merugikan lebih banyak orang. Pengalihan 8.400 kuota reguler itu otomatis memperpanjang masa tunggu bagi jutaan calon jemaah lain di belakang mereka di antrian nasional. Pergeseran jadwal ini akan terasa dampaknya bertahun-tahun ke depan. Secara finansial ya seperti dibahas tadi, ini ganggu pengelolaan dana haji oleh BPKH. Ngurangin potensi nilai manfaat, bisa ngancam keberlanjutan subsidi haji reguler di masa depan. Betul. Dan yang mungkin paling sulit dipulihkan adalah runtuhnya kepercayaan publik terhadap Kemenak. Institusi yang semestinya jadi garda terdepan penjaga amanah umat dalam ibadah paling sakral, malah diduga jadi tempat praktek korupsi. Ini memicu kemarahan dan sinisme yang sangat luas. Lantas, gimana perkembangan proses hukumnya di KPK sampai sekarang? Apa aja langkah konkret yang udah diambil penyidik? Kasus ini sebenarnya mulai kecium aromanya sejak ada temuan dan sorotan dari Pansus Angket Haji DPR RI tahun 2024 terkait berbagai kejanggalan dalam penyelenggaraan haji. Setelah melakukan penyelidikan awal, KPK resmi ningkatin status kasus ini ke tahap penyidikan tanggal 9 Agustus 2025 karena merasa udah nemu bukti permulaan yang cukup kuat. Oke, naik sidik Agustus 2025 ya? Iya. Sejak itu KPK bergerak cukup intensif. Puluhan saksi dari berbagai kalangan udah diperiksa. Pejabat Kemenak, pimpinan asosiasi travel, pemilik PIHK, bahkan jemaah haji. Langkah krusial lainnya adalah pencekalan terhadap 3 orang kunci tadi. Mantan Menak Yakut, mantan staf sus Ishfah Abidal Aziz, dan pemilik Maktur Fuad Hasan Masyur. Dilakukan 11 Agustus 2025. Penggeledahan di kantor Kemenak dan kediaman pribadi Pak Yakut, serta penyitaan aset juga terus berjalan. Nah, pertanyaannya, apakah KPK sudah menetapkan dan mengumumkan siapa saja tersangkanya? Sampai pertengahan September 2025 ini ya, berdasarkan informasi publik yang tersedia, KPK memang belum umumkan nama-nama tersangka secara resmi. Mereka tampaknya pakai strategi penerbitan sprindik umum, surat perintah penyidikan umum. Itu semacam surat perintah penyidikan awal yang belum nyebut nama tersangka spesifik. Ini ngasih ruang KPK kumpulin bukti lebih luas. Jadi belum ada nama resmi ya? Belum ada nama resmi. Ini memungkinkan penyidikan jalan dulu untuk mengumpulin bukti selengkap mungkin sebelum menjerat para pihak secara spesifik. Namun, pimpinan KPK udah beberapa kali kasih sinyal bahwa penetapan dan pengumuman tersangka akan dilakukan dalam waktu dekat, yang biasanya mengindikasikan bukti-bukti kunci udah di tangan penyidik. Kalau kita coba tarik benang merahnya nih, skandal ini bukan sekedar kasus suap individual ya, ini cerminan dari kelemahan sistemik yang lebih dalam pada tata kelola haji di Indonesia. Kasus ini secara gamblang nunjukin adanya beberapa celah fundamental. Misalnya, kewenangan Menteri Agama yang dianggap terlalu besar dan diskresioner soal alokasi kuota, terutama kuota tambahan, tanpa mekanisme pengawasan independen yang benar-benar efektif. Jadi kurang pengawasan ya? Betul, kurangnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan krusial ini jadi pintu masuk buat lobby-lobby dari kelompok bisnis swasta untuk mempengaruhi kebijakan publik demi keuntungan mereka.
Perbandingan antara alokasi kuota tambahan yang seharusnya menurut UU 18.400 reguler, 1.600 khusus, dengan implementasi Kemenak yang dilaporkan 10.000 reguler, 10.000 khusus, itu secara matematis menunjukkan gimana 8.400 hak jamaah reguler itu dialihkan dan jadi objek korupsi. Ini juga jadi semacam lampu kuning ya, yang sangat terang terkait wacana pembentukan Kementerian Haji dan Umroh tersendiri, yang sempat menguat belakangan ini bukan? Anda benar sekali. Terkuaknya skandal ini di tengah wacana pembentukan Kementerian Haji yang terpisah dari Kemenak, ini jadi momentum yang sangat krusial. Ini peringatan keras bahwa sekedar mengubah struktur kelembagaan itu nggak otomatis nyelesain masalah. Tanpa adanya reformasi fundamental di aspek tata kelola, transparansi proses, dan akuntabilitas pejabatnya, kementerian baru tersebut beresiko tinggi cuma akan mewarisi penyakit korupsi dan inefisiensi yang sama. Skandal ini harus jadi pelajaran mahal tentang fondasi apa yang perlu dibangun dulu sebelum bicara soal struktur baru. Kalau begitu, berkaca dari modus operandi yang terungkap dalam kasus ini, apa aja langkah-langkah reformasi yang paling mendesak ya untuk diimplementasikan agar kejadian serupa nggak terulang lagi di masa depan? Belajar dari gimana skandal ini bisa terjadi, ada beberapa pilar reformasi komprehensif yang tampaknya mendesak untuk dilakukan. Pertama, ini soal transparansi radikal dan digitalisasi. Seluruh proses, mulai dari daftar, pantau nomor antrian, sampai alokasi kuota, termasuk kuota tambahan, harus bisa diakses publik secara real time. Ini bahkan mempersempit ruang manipulasi data dan permainan di belakang layar. Jadi semua terbuka ya? Iya. Kedua, penguatan pengawasan independen. Perlu ada lembaga pengawas haji yang benar-benar independen, di luar struktur kementerian, dan punya wewenang kuat buat audit, bahkan mungkin batalin keputusan alokasi kuota yang terbukti nyimpang dari aturan. Ketiga, regulasi dan sanksi keras bagi PIHK nakal. Praktik lobi ilegal dan pemberian biaya komitmen itu harus secara eksplisit dilarang. Sanksinya berat, mulai denda finansial masif sampai cabut izin usaha permanen bagi PIHK yang terbukti terlibat. Harus tegas ya sanksinya. Betul. Keempat, reformasi proses kebijakan strategis. Keputusan-keputusan vital kayak penerbitan SK Menteri soal kuota nggak boleh lagi sifatnya tertutup dan monolitik. Harus ada mekanisme konsultasi publik yang bermakna dan idealnya dapat tinjauan atau setidaknya notifikasi ke DPR. Oke, jadi sebagai rangkuman nih, skandal dugaan korupsi kuota haji 2024 ini melukiskan gambaran suram ya tentang pengkhianatan amanah suci yang diduga dilakukan demi keuntungan pribadi dan kelompok tertentu. Modusnya tampak terstruktur, melibatkan indikasi kolusi antara oknum pejabat pemerintah dan pihak swasta, bahkan sampai nyalahgunain instrumen hukum negara, kayak SK Menteri sebagai tameng. Dampaknya sangat merusak. Potensi kerugian negara ditaksir lebih dari 1 triliun. Dan korban langsungnya adalah 8.400 calon jemaah haji reguler yang haknya berangkat terenggut. Proses hukum yang lagi bergulir di KPK saat ini memang jadi harapan utama publik ya untuk melihat keadilan ditegakkan. Tapi kasus ini sejatinya jauh melampaui sekedar persoalan hukum pidana. Ini soal rasa keadilan masyarakat yang terluka, soal kepercayaan publik yang terkoyak. Dan yang paling fundamental, ini nyangkut masa depan penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia supaya bisa jalan lebih baik, lebih adil, dan lebih berintegritas. Bagi Anda yang mungkin saat ini sedang dalam masa penantian panjang untuk berhaji atau punya kerabat yang bertahun-tahun nabung demi cita-cita mulia ini, kasus ini tentu terasa sangat relevan. Ini masalah kita bersama sebagai bangsa. Kasus ini tak pelak memaksa kita semua untuk berpikir lebih jauh. Selain kita berharap pada penegakan hukum yang tegas dan tanpa kompromi oleh KPK, langkah konkret apa lagi yang menurut Anda paling krusial untuk memastikan tragedi semacam ini gak akan pernah terjadi lagi? Dan bagaimana kita, sebagai bagian dari masyarakat, bisa turut berperan aktif dalam mengawal agar pengelolaan dana dan kuota haji di masa depan benar-benar transparan, akuntabel, serta berkeadilan bagi seluruh umat muslim di Indonesia? Ini jadi sebuah refleksi penting yang patut kita renungkan bersama. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya.